for me to hear what it sounds like to be alive. What's the S stand for? It's not an S. On my world, it means Lappy, Swappy, Samsonite. You wanna know how I got these scars? No! God, please, no! 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 But tonight we dine in hell! Excellent! Today we are canceling the apocalypse! Hasta la vista, baby. Widih, kira-kira apa yang akan kalian lakukan atau kalian akan mengisi hari-hari kalian dengan apa jika kalian mengetahui saat di mana kalian akan kehilangan indera pendengaran kalian? Hey, selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film drama remaja road trip yang berjudul The Ultimate Playlist of Noise. Film berkisah mengenai seorang remaja pria bernama Marcus Lund. Dia ini mempunyai hobi membuat playlist lagu-lagu untuk orang-orang yang dia kenal sesuai dengan kebutuhan atau keadaan yang mereka sedang alami. Misalkan ada yang sedang jatuh cinta, mengejar gebetan, maka dia buatkan lagu yang sesuai. Atau ada yang sedang olahraga, atau banyak hal. Pokoknya dia ini sangat suka menyukai lagu dan dia itu sangat menyukai menyusun playlist yang berisi lagu-lagu itu. Pada suatu hari dia itu mengalami kejang dan ternyata pas dibawa ke rumah sakit dia harus mengalami suatu pukulan yang sangat telak, yakni di mana dia ini di dalam otaknya ditemukan satu tumor atau kanker yang harus dioperasi. Ya memang kanker tersebut atau tumor tersebut bisa dioperasi kata dokter. Namun ada kabar buruknya nih buat si sang pemuda ini, yakni dia mempunyai kemungkinan terbesar untuk kehilangan daripada indera pendengarnya. Wah, itu kan benar-benar memukul dirinya nih. Bayangin nih, dia seorang pemuda yang sangat suka musik dan dia harus mengetahui bahwa ada satu tumor yang harus diangkat, tapi dengan risiko dia kehilangan pendengarannya sama sekali. Dalam keadaan depresi, dalam keadaan kesel, ya tentu aja itu pasti dialami oleh semua orang yang menghadapi atau menerima berita seperti itu. Yang akhirnya itu dia memilih mengambil keputusan untuk membuat bucket list yang berisi, yakni dia membuat satu playlist yang ultimate di mana dia merekam suara-suara yang sudah diatur supaya menjadi suatu playlist yang terakhir bagi dia. Dan perekamannya itu tentunya ini membutuhkan dia ini perjalanan yang sangat jauh. Maka mulailah dia pergi untuk menghadapi petualangan tersebut. Premis dari cerita ini sangat mengingatkan saya kepada suatu film yang pada episode lalu sudah kita bahas, yakni film yang menjadi favorit saya tahun lalu yang berjudul The Sound of Metal. Tapi di dalam film ini film versi yang cukup ringan atau bahkan bisa dibilang itu film remaja. Walaupun ini film remaja atau bisa dibilang versi cukup ringan, bukan berarti film ini nggak punya makna. Coba kalian bayangi bahwa kalian tahu kapan kalian akan kehilangan indera pendengaran kalian. Nah itu kalian sesetres apa tuh? Jadi kalian benar-benar menghargai setiap momen masih kalian nikmati untuk mendengarkannya. Nah di film ini seperti ini nih. Kalau di Sound of Metal kan dia kan sudah tiba-tiba kehilangan pendengarannya. Nah kalau di dalam film ini sang tokoh utama harus dihadapi bahwa ada satu masa tenggang waktu nih yang dia masih bisa miliki untuk mendengarkan secara spesifik suara-suara yang mungkin aja dahulu itu kita bisa bilang ini kita tidak indahkan atau kita abaikan. Nah, film ini seperti yang tadi saya bilang ini dikemas dengan cukup ringan. Nah, sebagai satu film bisa bilang sih road trip ya, karena dia berjalan mencari suara-suara segala macam
yang saya suka, naskahnya juga dibuat dengan cukup, menurut saya sih cukup manis ya, dengan cukup baik dan berjalan dengan nggak terlalu banyak masalah-masalah atau konflik-konflik yang terlalu bombastis atau menye-menye lah menurut saya ya. Tapi ini cukup bisa relevan di dalam kehidupan sehari-hari, di mana dia ketemu dengan seorang gadis yang ikut dengan punya masalah sendiri. Ya memang ada beberapa itu yang agak-agak seperti agak berlebihan, tapi menurut saya itu sih nggak terlalu bermasalah. Nah, di sini nih saya suka nih, dalam arti perkembangan karakternya di dalam cerita ini dikupas nih. Jadi sehingga kita bisa relate ataupun kita bisa merasa terkait atau empati terhadap kedua tokoh ini. Nah itu saya sangat suka nih. Juga love story-nya menurut saya sih nggak terlalu yang seperti sinetron lah saya bilang ya. Tapi ini cukup manis, cukup mood. Selain itu, hal yang tidak bisa diabaikan di film ini adalah lagu-lagu yang menghiasi dari film ini. Semua lagu yang ada di film ini bagi saya sangat cocok untuk menggambarkan atau bisa bilang itu untuk mewakili daripada apa yang kita lihat di dalam filmnya. Dan saya sangat menikmati daripada lagu-lagunya yang kadang keras, kadang lembut ya. Itu benar-benar sangat cocok deh. Seperti itu. Nah, untuk aktor dan aktrisnya menurut saya cukup baik dan sesuai dengan karakternya masing-masing. Tidak ada yang terlalu dominan atau tidak ada yang terlalu wah, namun tidak ada juga yang terlalu kurang nih. Jadi menurut saya ini untuk dari para tokoh atau para pemerannya sesuai dengan karakter yang dibawakan atau yang ditulis di naskah. Overall, film ini merupakan satu film remaja road trip yang cocok ditonton sebagai hiburan sambil kita berpikir, sambil kita merenungi bahwa indera pendengaran kita ini udah dianugerahkan dan itu kadang-kadang itu kita lupa untuk menikmati atau mensyukuri hal-hal kecil yang kita dengar. Oke deh, saya rasa sekian dulu episode kali ini. Jangan lupa dengarkan episode-episode selanjutnya tentunya dengan tema berbeda. See you!